Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring ekonomi Man Kota Batu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas positif yang bermanfaat, di antaranya mengikuti pembelajaran ekonomi pada kesempatan kali ini. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang buku besar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menyusun jurnal umum. Penyusunan jurnal umum dan penyusunan buku besar merupakan bagian dari tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk lebih jelasnya, apa itu buku besar dan bagaimana cara menyusunnya, mari kita ikuti ulasan video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Buku besar bentuknya ada bermacam-macam. Ada bentuk T. Bentuk T merupakan format yang paling sederhana. Karena namanya bentuk T, maka bentuknya seperti huruf T. Bentuk buku besar T sebagai berikut. Tabelnya seperti huruf T. Di atas tabel ada nama akun yang diisi dengan misalkan kas, piutang, utang, modal, atau yang lainnya. Kemudian nomor akun diisi dengan kode akun. Tabel sebelah kiri diisi dengan angka-angka yang didebit, nominal yang didebit. Sebelah kanan, kredit diisi dengan nominal atau angka yang ada di sebelah kredit. Bentuk buku besar yang kedua disebut dengan bentuk dua kolom. Dalam bentuk dua kolom ini antara debit dengan kredit dipisah, baik keterangan maupun jumlah angkanya. Adapun formatnya sebagai berikut. Di atas tabel diisi dengan nama akun. Nomor akun diisi kode akun, kemudian ada tanggal. Bila transaksinya ada di debit, maka ditulis tanggalnya di sini di kolom tanggal. Keterangan diisi dengan keterangan terjadinya transaksi, misalkan transaksi setoran modal awal, dibeli peralatan, dibeli perlengkapan, dan sebagainya. Referensi di buku besar diisi dengan halaman jurnal, misalkan JU1 berarti jurnal umum halaman 1, JU2 berarti jurnal umum halaman 2. Berbeda dengan referensi di jurnal umum. Kalau referensi di jurnal umum berisi kode akun. Kemudian debit diisi nominal yang ada di debit. Tanggal di sebelah kanan ini diisi dengan tanggal terjadinya transaksi yang ada di kredit. Jadi bila transaksinya menimbulkan penambahan di kredit, maka tanggalnya ditulis di sini. Kemudian ada keterangan, sama diisi keterangan terjadinya transaksi. Referensi diisi halaman jurnal. Kredit diisi dengan nominal atau angka yang ada di kredit. Berikut ini cara mengisi form buku besar bentuk T. Di atas tabel kita isikan nama akun, misalkan kas, kemudian kode akun. Kita isikan kode kas 111. Di sebelah debit pada tanggal 1 Juli ada setoran modal awal 8.500.000. Tanggal 2 Juli tambahan pendapatan 1.500.000. Di sebelah kredit tanggal 4 Juli kita tuliskan 400.000 diperoleh dari transaksi pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 400.000. Kita samakan jumlahnya antara debit dengan kredit, sama-sama 10 juta. Di sebelah kredit karena sebenarnya jumlahnya 400.000 tapi kita samakan 10 juta, maka harus kita tulis saldonya sebesar 9.600.000 diperoleh dari 10 juta dikurangi 400.000 disebut dengan saldo debit karena milik debit, jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit. Selanjutnya cara mengisi form buku besar dua kolom. Dengan contoh transaksi yang sama, kita tuliskan nama akun misalkan kas, kode akun kas 111. Kemudian di sini kolomnya ada tanggal, keterangan, referensi, debit. Di sebelah kanan juga ada tanggal, ini untuk
transaksi yang mempengaruhi kredit, keterangan, referensi, dan kredit. Karena kas ini menimbulkan perubahan di kolom debit untuk tanggal 1 Juli, maka kita isikan di tanggal yang di sebelah debit. Tanggal 1 Juli ada setoran modal awal. Referensinya JU1 artinya berasal dari Jurnal Umum halaman 1. Ingat, kalau referensi di Jurnal Umum itu berisi kode akun, tapi di buku besar berisi halaman Jurnal Umum. Debit kita isikan angkanya 8.500.000. Tanggal 2 Juli ada tambahan pendapatan, referensinya tetap JU1 sebesar 1.500.000. Di kredit tanggal 3 Juli ada pembelian perlengkapan yang menyebabkan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 400.000. Referensinya sama JU1. Kita samakan jumlahnya 10 juta di debit dan 10 juta di kredit. Karena di kredit aslinya berjumlah 400.000, karena kita samakan maka saldo harus kita tulis. Saldonya 9.600.000 dari 10 juta dikurangi 400.000. Disebut saldo debit karena milik debit. Jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit. Bentuk buku besar yang ketiga bentuk 3 kolom dan yang keempat bentuk 4 kolom. Masing-masing penjelasannya sebagai berikut. Tabel buku besar 3 kolom agak berbeda sedikit dengan bentuk 2 kolom. Yang membedakan tabel di paling kanan, saldo debit atau kredit di bentuk 3 kolom ini dijadikan 1, sehingga pada waktu menuliskan angkanya harus diberi tanda dalam kurung untuk memberikan keterangan itu saldo debit atau kredit. Dengan contoh yang sama, kita tulis nama akun kas, kemudian kode akun, kolom tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi 1 Juli. Keterangannya setoran modal, referensinya JU1, di debit 8.500.000. Kita tulis saldonya 8.500.000 milik debit. Kemudian tanggal 2 Juli ada pendapatan, referensinya JU1, di debit 1.500.000. Kita tulis saldonya di debit 10 juta diperoleh dari 8.500.000 ditambah 1.500.000 ketemu 10 juta milik debit. Dikasih keterangan debit. Tanggal 4 Juli ada pembelian perlengkapan JU1, kemudian karena kas berkurang di kredit 400.000. Sekarang saldonya kita tulis 9.600.000 diperoleh dari 10 juta dikurangi 400.000. Dikasih keterangan debit karena saldo ini milik debit. Berikutnya cara mencatat ke dalam buku besar bentuk 4 kolom. Dengan contoh yang sama, kita tulis nama akun kas, kode akun 111. Kemudian tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, keterangan, referensi diisi dengan halaman Jurnal Umum, debit, kredit, dan saldo yang dipisah antara debit dengan kredit. Jadi kolomnya sendiri-sendiri antara saldo debit dengan saldo kredit. Kita mulai dengan transaksi tanggal 1 Juli, setoran modal, referensinya JU1, debit 8.500.000, kita pindah angkanya di saldo debit 8.500.000. Dilanjutkan tanggal 2 Juli, ada pendapatan, referensinya JU1, di debit 1.500.000, kita pindahkan di debit juga sebesar 10 juta, diperoleh dari 8.500.000 sebelah debit, ditambah ada transaksi tanggal 2 Juli di debit 1.500.000, sehingga debit dengan debit diletakkan di debit sebesar 10 juta rupiah. Lanjutkan tanggal 4 Juli pembelian perlengkapan JU1 di kredit 400.000. Dengan demikian saldonya 10 juta di sebelah debit dikurangi dengan kredit 400.000, sehingga ketemu 9.600.000
yang merupakan saldo debit. Dengan demikian dapat kita simpulkan, bentuk buku besar terdiri dari bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom, yang pada dasarnya terdiri dari komponen nama akun, nomor akun, kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, dan kolom debit kredit, yang masing-masing menyesuaikan dengan bentuknya. Bentuk kolom yang sering digunakan adalah bentuk 4 kolom dengan aturan debit kredit sebagai berikut. Debit dengan debit ditambahkan diletakkan di saldo debit. Debit dengan kredit dikurangi. Bila besar debit, saldo diletakkan di debit. Bila besar kredit, saldo diletakkan di sebelah kredit. Seperti contoh yang sudah kita ulas di atas, akun kas. Berikut ini kita ulas lagi piutang usaha contohnya dengan kode 112. Di kolom tanggal 15 Juli ada pendapatan sebesar 1 juta di sebelah debit, kita pindahkan ke saldo debit 1 juta. Kemudian tanggal 19 ada transaksi pendapatan di sebelah debit 4 juta, saldo debit kita jumlahkan dengan transaksi tanggal 19 sehingga ketemu saldo debit 5 juta diperoleh dari 1 juta ditambah 4 juta. Kemudian tanggal 24 Juli ada transaksi piutang. Di situ di sebelah kredit 2.500.000, maka saldo debit 5 juta kita kurangkan dengan kredit sebesar 2.500.000 sehingga saldo debit tersisa 2.500.000. Pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk buku besar dan cara mencatatnya akan mempermudah kalian dalam memahami materi selanjutnya, yaitu posting dari jurnal umum ke buku besar. Untuk lebih jelasnya tentang posting dari jurnal umum ke buku besar, kalian bisa mengikutinya di video pembelajaran ekonomi daring MAN Kota Batu selanjutnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus pembelajaran ekonomi MAN Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.